Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Cinta si Kuda Laut. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kuda laut adalah sebuah nama yang diberikan kepada 54 spesies ikan laut kecil yang masuk dalam genus Hippocampus. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, hippos yang berarti kuda dan campus yang berarti monster laut. Ikan kecil yang memiliki bentuk kepala yang menyerupai seekor kuda ini memiliki kulit tubuh yang keras seperti tameng, postur tubuh yang tegak berdiri, dan ekor panjang yang melingkar seperti bunglon. Kuda laut banyak ditemukan di perairan hangat yang dangkal di seluruh dunia. Ikan ini tinggal di area yang tertutup benda laut seperti rumput laut, karang laut, atau tanaman air lainnya yang terdapat di rawa-rawa. Hewan ini tergolong ikan yang berenang sangat lambat. Kuda laut berenang menggunakan sirip kecil yang terdapat di tubuh dan di kepalanya. Saking lambatnya hewan ini berenang, seringkali kuda laut dapat ditemukan beristirahat melingkarkan ekornya pada tanaman atau karang laut. Kedua bola mata kuda laut dapat bergerak lain arah secara individual, yang merupakan satu lagi ciri khasnya yang menyerupai bunglon. Namun, satu hal yang unik dari hewan ini adalah berkaitan dengan sistem reproduksinya. Sebelum melakukan pembuahan, kuda laut mengalami apa yang kita kenal sebagai pacaran selama beberapa hari. Selama masa pacaran ini, kuda laut jantan dan betina akan berenang berdampingan dan terkadang saling mengikat ekor masing-masing dan berenang bersama-sama. Ketika lelah, mereka akan hinggap di cabang rumput laut yang sama dan selalu bersebelahan. Dan uniknya, mereka melakukan tarian berputar yang seirama selama 8 jam. Setelah itu barulah terjadi pembuahan. Kuda laut jantan memiliki kantong di bagian depan tubuhnya. Biasanya si betina akan mentransfer sekitar 1.500 telur untuk disimpan di kantong si jantan yang akan membawanya selama kurang lebih 45 hari. Ketika menetas, bayi-bayi kuda laut akan keluar dari kantong ayah mereka dan berenang bebas. Sangat mengherankan untuk melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini begitu baik dan menarik. Bahkan kuda laut yang kecil pun memiliki kepribadian yang unik dan indah. Mereka harus melewati fase berpacaran sebelum akhirnya melakukan pembuahan. Dan ketika bertelur, si jantanlah yang merawat anak-anak mereka sampai cukup dewasa untuk berenang sendiri. Orang tua kuda laut terlihat sangat harmonis dan seirama. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih memiliki hubungan yang penuh cinta kasih dengan pasangan kita? Sebagai suami atau istri, sudahkah kita bekerja sama dengan seirama demi kepentingan dan masa depan anak-anak dan seluruh keluarga kita? Ketika ada masalah, cobalah untuk introspeksi dan perbaiki tingkah laku kita. Jangan mengharapkan perubahan dari pasangan, melainkan berubahlah terlebih dahulu demi keluarga kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, ampuni aku jika seringkali melukai hati pasanganku. Aku mau memperbaiki diri sendiri dan membawa perubahan untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Refleksi, saudaraku, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa kita disuruh memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia? Bukankah hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang sangat tinggi? Puji Tuhan, pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi di dunia berupa sarana internet, maka kita dapat memberitakan kabar baik dengan waktu yang pendek dan biaya yang sangat rendah meskipun sampai ke 5 benua sekalipun.
Hal ini sekaligus penggenapan firman Tuhan yang terdapat di Matius 28 ayat 19. Syukur kepada Tuhan bahwa program Sate Pagi juga melakukan hal yang sama, di mana di tahun 2022 telah memasuki tahun yang ketiga. Program Sate Pagi juga ikut mendorong agar kita bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Hanya 10 menit saja atau 10 menit dari 1440 menit waktu yang Tuhan berikan dalam satu hari kepada kita. Program Sate Pagi juga mendorong kita yang sibuk agar dapat mendengarkan suara Tuhan, karena bentuknya hanya audio saja. Program Sate Pagi ini juga dapat didengar ketika kita menghadapi kemacetan lalu lintas atau ketika kita bekerja dalam suasana santai, sehingga Tuhan selalu ditempatkan di tengah kehidupan kita. Program Sate Pagi ini juga dapat di-forward ke grup media sosial lainnya, sehingga kita juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan kabar baik. Sekaligus sebagai amanat agung Tuhan yang wajib dilakukan bagi mereka yang telah mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyatakan cintanya dengan saling memahami dan saling menghargai. Kita berbagi hidup di keluarga. Mari saling menerima dan saling agar cinta Yesus nyata dalam kita.